Oke, tanggal 2 Oktober hari ini pukul 19:09. Seperti biasa setiap hari Jumat dan Rabu, majalah Intisari dan intisarionline.com mengadakan dialog Intisari. Dan pada malam hari ini temanya cukup spesial bagi kita semua, bagi kami juga, para karyawan dari Kompas Gramedia, karena malam ini kami mengupas tema soal kenangan bersama Pak Yakob Utomo, cerita perempuan tentang sosok inspiratif dan manusiawi dari Pak Yakob Utomo. Saudara sekalian, audiens Intisari, seperti kita tahu, pada tanggal 9 September lalu telah meninggal dunia salah satu tokoh pers nasional dan pendiri dari perusahaan Kompas Gramedia, yaitu Bapak Yakob Utomo dalam usia 88 tahun. Pak Yakob, atau kami memanggilnya Pak JO, bukan hanya menjadi milik seluruh karyawan Kompas Gramedia saja, tapi lebih dari itu Pak Yakob juga menjadi salah satu senior, guru bangsa lah kita sebut, yang senantiasa memberi arah bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Nah, malam ini sambil kita mengenang kembali jasa-jasa beliau bagi bangsa ini, kami dari majalah Intisari dan intisarionline.com ingin mengajak audiens sekalian untuk lebih dekat lagi dengan beliau melalui penuturan sejumlah rekan kerja dan orang-orang di sekitar beliau selama ini. Pada malam hari ini kita spesial kedatangan tamu, yaitu pertama ada Mbak Eti. Mbak Eti adalah sekretaris dari Pak Yakob Utomo yang sudah mendampingi beliau selama puluhan tahun. Nah, lebih tepatnya puluhan tahun ini nanti kita korek berapa tahun sebenarnya. Mbak Eti, nama panjangnya Mbak Eti Sri Marianingsih. Kemudian ada Mbak Santi atau Dr. Susanti. Beliau adalah dokter yang bertugas di Poliklinik Kompas Gramedia yang kebetulan selama beberapa waktu belakangan banyak mendampingi Pak Yakob, banyak melayani Pak Yakob, terutama dalam masalah kesehatan. Nah, dari beliau mungkin kita bisa mendapat cerita-cerita seputar kenangan bersama Pak Yakob Utomo. Dan terakhir adalah Ibu, atau kami memanggilnya Mbak Lili Wibisono, pemimpin redaksi Intisari atau mantan pemimpin redaksi Intisari yang sekarang sudah memasuki masa purnakarya dan sempat intens berhubungan dengan Pak Yakob Utomo, terutama ketika Intisari kala itu merayakan hari jadi ke-50 tahun. Untuk Mbak Eti, Mbak Santi, lalu Mbak Lili, silahkan mengaktifkan video dan suaranya. Kami undang untuk masuk ke... Iya, ini Mbak Eti sudah masuk. Mbak Lili sudah bergabung, baik, tinggal Dr. Santi. Selamat malam Mbak Eti, Mbak Lili. Selamat malam Mas Cahyo. Selamat malam. Saya Mas Cahyo. Nggak bisa masuk nih. Mas oh dia, nanti akan dibantu oleh Mbak Ferin ya. Iya. Mbak Eti, mungkin kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kita kehilangan salah seorang bapak ya. Kami menganggapnya bapak karena Pak Yakob Utomo adalah bapak dari kita semua, tapi juga di satu sisi beliau juga milik seluruh bangsa Indonesia sebenarnya, karena beliau adalah salah satu tokoh pers nasional ya. Mbak Eti, kalau boleh tahu berapa tahun sebenarnya mendampingi dari Pak Yakob? Saya itu mulai masuk bekerja di Kompas itu tahun 78. Oh, 78. Oh ya, persisnya bulan Oktober tahun 78. Langsung mendampingi Pak Yakob sebagai sekretaris? Saya saat itu tidak langsung di Pak Yakob, saya masih di Pak Swantoro. Oh, masih Pak. Ada di Pak Swantoro, tapi seandainya Pak Yakob itu datang ke redaksi Kompas, pasti juga selalu minta tolong saya. Dan pada suatu saat Pak Yakob pernah bilang ke Pak Swantoro bahwa mau mengambil saya sebagai sekretaris beliau. Pak Swantoro bilang, oke, silahkan, bisa join aja. Jadi kalau pagi saya ke Pak Yakob, sorenya saya ke Pak Swantoro. Jadi dibagi waktunya. Berarti kalau
Berarti kalau hitungannya sejak 79, 80 Pak ya? Berarti sudah Iya, hampir... sekitar persisnya, kalau yang saya gabung-gabung gitu udah mulai tahun 80-an ya, tapi saya yang benar-benar saya di Pak Yakob itu tuh mulai tahun 87, tapi itu juga masih merangkap Paswan, cuma saya lebih banyak waktunya di Pak Yakob. Berarti lebih dari 30 tahun lebih ya, hampir Ya, 40 saya tahun udah ya? hampir 40 tahun lah, 40 tahun. Mbak Eti, selama 40 tahun itu apa saja sih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan Pak Yakob sehari-hari yang mungkin Mbak Eti ingat, kebiasaan-kebiasaan rutin ya, setiap pagi, mungkin setiap siang atau setiap sore yang selalu terkenang gitu apa Pak? Iya, ya dari zaman Pak Yakob muda sampai tua itu kan kebiasaannya menjadi berbeda. Menyesuaikan dengan umur. Waktu beliau masih muda, waktu beliau masih benar-benar ya penuh semangat, gigih, itu beliau sibuk banget ya. Pagi beliau sudah datang. Biasanya kita masuk dulu waktu tahun-tahun 80-an tuh dulu 7:30 kami udah mulai masuk kerja. Itu Pak Yakob udah datang sebelumnya, jam 7 itu udah datang. Itu. Nah, dan beliau aktif sekali di kegiatan pers, di kegiatan-kegiatan yang lainnya lah, di kalangan-kalangan pers itu waktunya benar-benar sibuk. Pagi beliau rapat redaksi di Kompas, kemudian lanjut nanti penugasan wartawan-wartawan ya, nanti siang beliau udah ada rapat di SPS, di PWI. Sebentar Mas, saya mau batuk sebentar. Silakan. Mbak Eti sudah hampir 40 tahun ya. Hampir seusia saya tuh Mbak. Oh iya Mbak Lili. Ya. Gimana sehatnya Mbak ya? Sehat. Oh sehat, oke. Mbak Santi juga sehat. Gimana kita teruskan Mbak Eti? Iya, beliau itu sangat disiplin. Pagi, kalau beliau pagi nggak sempat olahraga, beliau siangnya atau sorenya selalu olahraga. Sangat-sangat disiplin. Jadi selalu dan apa tuh namanya, olahraga itu tidak pernah tertinggal. Kalau nggak pagi, sebelum beliau dilihat dari acaranya, kalau kira-kira acara baru mulai jam 10, beliau pagi sempatkan olahraga dulu. Tapi seandainya pagi itu dari pagi udah padat, beliau pulang agak cepat, sekitar jam 4, beliau sudah jalan kaki kemana-kemana atau ke Senayan, di drop di sana. Itu beliau sangat disiplin dengan dirinya sendiri, dan itu menjadi contoh buat kita semua ya. Aktivitas itu sampai jam berapa tuh Mbak kira-kira menurut Mbak Eti? Maksudnya aktivitas yang mana? Seharian, harian sampai malam kan tentunya. Nah, kalau wartawan itu kan memang sampai 24 jam ya, kadang kan tidak bisa dibatasi jam 8 sampai jam 5 sore, nggak bisa. Beliau pagi di kantor, kadang sampai siang nanti lanjut rapat PWI, rapat SPS, malam ada undangan lagi, undangan dari para pejabat atau mendadak pertemuan dengan presiden atau dengan para menteri, itu nggak bisa dibatasi jamnya, Mas. Berarti kalau kita lihat jadwalnya Pak Yakob pada masa muda dulu, berarti Pak Yakob tergolong orang yang sehat sekali sebenarnya ya? Iya, sehat sekali. Bugar gitu ya, karena juga beliau rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Mbak, ya terusin silakan Mbak. Ya, beliau sangat disiplin itu Mas, makanya menjaga badannya supaya selalu fit ya. Supaya selalu fit. Mbak, kita di luar, kami ini terutama banyak mendengar cerita-cerita tentang perhatian Pak Yakob kepada sekelilingnya ya, terutama para karyawan, orang-orang di sekitarnya, baik dari kalangan menengah, kalangan bawah gitu. Sebenarnya ada cerita-cerita nggak sih dari Mbak Eti? Gimana sih sebenarnya
bentuk perhatian Pak Yaakob kepada orang-orang tersebut gitu. Kami sih menerimanya sebagai, oh Pak Yaakob baik ya, sering perhatian. Sebenarnya dari dalam hati beliau seperti apa sebenarnya? Pak Yaakob sendiri itu memang dari beliau sendiri ya, beliau tuh sangat care ya terhadap semuanya. Dan beliau itu resah seandainya mendengar sesuatu, oh karyawan ini sedang kena musibah gitu. Beliau resah, hatinya tuh resah gitu. Jadi sangat-sangat perhatian dari hal yang paling kecil sampai sampai semuanya beliau perhatikan. Beliau berusaha untuk memperhatikan seluruh karyawannya. Tidak hanya dari kalangan-kalangan pimpinan atau yang sejajar dengan Pak Yaakob, tapi juga dari kalangan bawah. Kalau ada misalnya ada satpam atau office boy yang kesusahan, beliau datangi, beliau samper itu untuk mengucapkan, atau ya kalau seandainya itu kesusahan, ada yang meninggal, beliau ucapkan duka cita, beliau datangi, bahkan kalau enggak dipanggil ke ruangannya, ditanya bagaimana keluarganya. Kalau seandainya karyawan perempuan yang di situ suaminya meninggal, bagaimana nantinya kamu mengasuh anak-anak, itu segala macam. Dan itu Pak Yaakob lakukan. Suatu saat ada salah seorang wartawan meninggal. Dia tahu wartawan itu anaknya masih kecil-kecil. Dia panggil istrinya ke kantor, kamu bisa apa? Ijazahmu apa? Diberi kesempatan untuk masuk dan bekerja di bagian administrasi. Nah, sampai segitu perhatiannya Pak Yaakob terhadap karyawan. Itu. Begitu juga perhatian Pak Yaakob tidak hanya terhadap perusahaan ya, Mbak Yeti ya. Artinya saya juga dengar beliau banyak membantu organisasi, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok di luar dari Kompas Gramedia sendiri ya. Oh ya, banyak sekali Pak Yaakob membantu itu banyak sekali, dan apalagi ya komunitas-komunitas yang semua untuk keperluan negara ya, itu Pak Yaakob akan bantu sekali. Akan bantu semuanya. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka tidak punya uang, tapi mereka punya kemampuan. Pak Yaakob panggil untuk disekolahkan, sekolah ke luar negeri, untuk ambil pendidikan lagi yang lebih tinggi. Kalaupun tidak di luar negeri, sekolah di perguruan tinggi yang memang punya nama. Gitu. Jadi memang beliau itu sangat-sangat perhatian sekali, terutama dengan pendidikan, dan pendidikan terutama yang beliau itu tekankan ya, karena dengan pendidikan itu nantinya akan bisa kan untuk meraih sesuatu yang lebih berprestasi. Berarti dapat kita simpulkan Pak Yaakob sebenarnya sangat peduli dengan pendidikan ya orang-orang di sekitarnya, terutama para aktivis, para tokoh yang mungkin berpotensi untuk memajukan negeri ini untuk disekolahkan ya Mbak ya? Ya, untuk disekolahkan juga terhadap karyawan ya, yang memang masih mampu, masih memiliki niat dan kemampuan untuk belajar, beliau beri kesempatan untuk karyawannya untuk belajar. Gitu. Seperti waktu saya masuk pertama kali, itu saya juga masih belum selesai kuliah saya. Saya dipanggil oleh Pak Yaakob. Saya cerita, saya masih kuliah, saya harus kuliah sambil kerja, saya bilang gitu. Nah, kebetulan memang waktu itu memungkinkan ya, karena masuk kerja 7:30, pulangnya jam 3. Waktu itu jam kerjanya masih seperti itu. Nah, kebetulan kuliah saya itu sore, mulainya 3:30, dan kami saat itu masih ada antar jemput karyawan gitu. Jadi dari Palmerah saya di-drop ke Kebayoran untuk kuliah di situ sampai selesai. Pak Yaakob sampaikan, kamu harus menyelesaikan sampai selesai, jangan hanya karena kerja kamu terus berhenti kuliah. Itu Pak Yaakob tekankan seperti itu. Jadi pendidikan itu sangat penting juga terhadap karyawan-karyawan gitu. Ditanya orang bengkel, orang apa, kadang dipanggil, tolong panggilkan si ini. Ditanya, anakmu sekolah di mana gitu. Ada sebengkel yang anaknya udah sampai menjadi seorang dokter. Pak Yaakob bangga sekali dengan itu. Oh, luar biasa ya. Pak Yaakob bangga sekali. Dan itu selalu beliau tuh memberikan perhatian dengan seandainya tidak dipanggil, ditelepon.
bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan anak. Gitu. Ketika perusahaan dulu masih belum sebesar sekarang ya, Mbak ya, jumlah karyawan mungkin baru ratusan gitu atau puluhan gitu kan, Pak Yakub mungkin bisa mendengar sendiri ya. Nah setelah puluhan ribu, belasan ribu itu dari mana Pak Yakub dapat informasi tentang keadaan si A, keadaan si B gitu? Ada yang memang mereka itu menonjol ya di bidangnya, mereka menonjol, mamanya di bagian apa. Anak orang itu memang menonjol dan kebetulan suka kontak dengan Pak Yakub. Nah, setiap kali Pak Yakub juga minta data itu dari HRD. Dari HRD, minta data. Itu bagian ini karyawannya siapa aja, anak-anaknya pendidikannya apa aja. Nah, dari situ beliau tahu, beliau baca itu, tolong panggilkan si ini, tolong panggilkan si itu. Beliau tahu. Jadi selalu menyempatkan diri ya? Ya, selalu menyempatkan diri. Dan itu rutin ya, beliau menanyakan itu tuh rutin. Paling ya setiap 3 bulan, paling enggak lah, setiap 3 bulan sekali beliau tolong panggilkan itu orang HRD, saya ingin tahu data pendidikan anak-anak karyawan seperti apa. Makanya di kantor itu juga memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan yang berprestasi ya. Ya, sampai hari ini ya masih ada ya. Ya, itu salah satunya memang Pak Yakub sangat concern dengan pendidikan anak-anak karyawan. Mbak, begitu pula mungkin dasarnya mungkin karena Pak Yakub seorang guru mungkin. Ada faktor itu enggak? Ya, barangkali itu ya. Karena Pak Yakub pemikirannya dengan pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi, pasti orang akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Pasti akan mendapatkan kerjaan yang lebih baik. Dengan pemikiran yang lebih bagus, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu makanya sangat ditekankan pendidikan itu sangat penting. Mbak Eti, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan Pak Yakub yang mungkin karyawan banyak tidak tahu? Misalnya makanan kesukaan beliau itu apa sebenarnya, terus minumannya apa gitu. Mungkin yang kecil-kecil yang kita nggak pernah dengar ya. Pak Yakub itu sangat-sangat sederhana ya, makan juga nggak milih, nggak yang aneh-aneh. Beliau sukanya soto. Ya, soto. Ya, saat ini ya, saat udah sepuh, mungkin karena soto kan yang enteng, cair ya, anget-anget. Dulu waktu masih muda, beliau itu lebih senang sayur lodeh, agak-agak pedes sedikit gitu. Tahu tempe bacem gitu. Terus apa ya yang beliau yang suka itu ya makanan-makanan yang khas-khas. Ibaratnya makanan kampung lah, bukan makanan yang mewah-mewah. Singkong digoreng kecil-kecil yang renyah itu dia suka banget. Ya. Jadi camilan di kantor ya? Saat itu ya, waktu giginya masih lengkap ya. Oh gitu ya. Kalau sekarang udah ya waktu beliau sepuh ini mau nggak mau kita memberikan sesuatu ya yang bergizi, yang bisa ditelan oleh Pak Yakub ya selalu dari setiap pagi beliau sepuh ini ya, saat beliau sepuh dari rumah itu selalu dibawakan pepaya dan agar-agar. Pepaya dan agar-agar itu agar-agar yang plain, yang nggak ada rasa, yang hanya putih. Ya nggak enak sih, tapi udah dipotong kecil-kecil gitu. Itu pun jadi di garpu itu diisi, saya akalinnya agar-agar dimasukkan dulu, baru pepaya udah tuangkan ke beliau. Dan itu menjadi rutinitas. Sederhana sekali ya, dan beliau juga nggak banyak komplain ya, tetap. Oh ya sesekali banyak komplainnya juga kalau mengeluh sakit perut. Saya bilang, Pak, Bapak sakit perut itu lapar, perutnya kosong. Coba Bapak makan ini, nanti sembuh. Gitu. Udah mau disuapkan deh 1 piring kecil itulah lumayan gitu. Oke, baik Mbak Eti. Kita beralih sebentar ke Dr. Santi. Dr. Santi yang kebetulan beberapa tahun belakangan banyak mendampingi Pak Yakub. Dr. Santi melihat memang benar ya, sesuai dengan usianya tentunya, bahwa kondisi fisik Pak Yakub memang cukup bugar ya, artinya cukup
sehat gitu, tanpa gangguan kesehatan yang berarti begitu. Gimana Dok kira-kira? Iya, dari awal saya ketemu beliau itu dibandingkan dengan beban pekerjaannya, dengan stresnya, dengan waktu kerjanya yang tidak menentu, itu bisa dikatakan bagus ya. Oh ya. Iya. Jadi memang seperti yang Mbak Eti katakan, Bu Eti bilang itu, Bapak sangat disiplin dan mampu mengatur apa-apa yang perlu dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan dengan sangat baik. Jadi memang dia orang hebat. Karena zaman sekarang penguasaan diri terhadap pola hidup, terhadap gaya hidup itu sangat langka ya. Oh, oke. Kalau dia mau, ya bisa aja kan beli makanan segala macam, bersenang-senang, ya macam-macam lagi. Tapi Bapak sangat tertib. Mbak Santi, pandangan-pandangan dari Pak Yaakob terhadap kesehatan tuh bagaimana sih sebenarnya? Mungkin Mbak Santi pernah dengar dari beliau gimana penuturannya tentang makanan, tentang gaya hidup, tentang apa gitu. Iya, seperti Bu Eti bilang itu memang Bapak selain peduli dengan pendidikan anak-anak karyawan dan pendidikan karyawan, Bapak itu sangat-sangat peduli dengan kesehatan karyawan. Jadi kalau saya dipanggil, itu Bapak sering nanya, gimana Dok profil kesehatan karyawan kita pada umumnya? Terus kira-kira apa nih penyakit-penyakit yang paling banyak mengganggu paling banyak karyawan kita? Nanti kita jadi ngobrol sih sebenarnya. Jadi saya laporan dalam bentuk yang ngobrol. Jadi ya memang sesuai dengan gambaran kesehatan masyarakat Indonesia, tidak ada Indonesia sebenarnya, masyarakat dunia, di mana angka-angka penyakit karena kelalaian menjaga pola makan dan olahraga itu semakin meningkat. Hal itu juga terjadi di perusahaan kita. Oh iya ya. Dan Bapak itu sangat prihatin gitu dengan pola makan yang dilakukan oleh karyawan kita. Ya memang nggak semua ya, tapi Bapak mengatakan bahwa kita itu negara yang kaya sekali kulinernya, dan kuliner-kuliner kita itu banyak yang sehat gitu. Yeah. Ya, banyak pilihan-pilihan makanan tradisional yang enak, tapi entah kenapa karyawan tuh susah gitu kalau disuruh jaga makan. Oh iya. Kepengennya yang enak-enak aja sih, enak-enak dalam tanda petik ya. Kayak jeroan, kayak gorengan gitu ya. Nah, saya kok mengatakan makanan-makanan tradisional itu tuh sebenarnya enak dan sehat gitu. Jadi model kayak soto itu favorit beliau, itu kan soto sebetulnya ada yang sehat, ada yang tidak. Tapi kalau sotonya isinya jeroan, penuh dengan santan, minyaknya ngambang-ngambang, gitu, itu kan akan menjadi tidak sehat. Tetapi soto pilihan Bapak itu soto bening, gitu ya. Terus dalamnya ada telurnya pun hanya putih telurnya aja, tanpa kuningnya. Ada kadang-kadang ada suiran ayam dan ada sayurnya, gitu. Jadi memang pilihan beliau tuh baik, dan beliau suka makan buah, gitu. Karena ya memang dengan berjalan usia tentunya asupan serat kita harus jaga, asupan cairan kita harus jaga. Makanya saya meminta kepada keluarga untuk menyediakan buah sebagai snack ketika Bapak itu ada di kantor. Dulu sih bervariasi, bisa di jus atau di blender gitu, tapi belakangan dipotong-potong dalam bentuk bisa pepaya sih biasanya dengan potongan agar. Tapi Bapak pintar, agarnya nggak enak bisa kadang mau. Pepaya aja mau karena manis. Pepaya mau ya, wah hebat. Makanya itu akalnya Bu Eti itu dengan mencampurnya pakai pepaya. Jadi kan nggak gitu terasa kan. Mbak Santi, di Intisari yang terbit bulan ini pada bulan Oktober ya mengenal lebih dekat dengan Pak Yaakob Utomo, Mbak Santi antara lain bilang bahwa
Meskipun mungkin belakangan Pak Yaakob mengalami kemunduran kesehatan ya, sesuai dengan usia beliau gitu, tapi tampaknya Pak Yaakob tetap berusaha untuk selalu kuat ya, datang ke kantor, tetap dengan aktivitas, walaupun mungkin terbatas gitu. Seperti itu ya kondisinya. Iya, iya. Jadi Bapak itu dengan segala keterbatasan yang ada, yang ya tentunya sesuai dengan umur ya, semakin berjalan umur tentunya orang semakin sulit berjalan dengan cepat kayak dulu. Dulu biasa lari, biasa berenang gitu kan, biasa jalan cepat. Bapak tuh orang yang gesit gitu. Tapi dengan berjalan umur, kecepatan berjalannya menurun. Tapi dengan segala keterbatasannya, Bapak tuh nggak pernah mau pakai tongkat. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya bersusah payah bujuk Bapak untuk pakai tongkat, mulai dari beli tongkat medis yang dari apa, bukan besi ya, aluminium mungkin ya. Iya, yang kaki 4 itu ya? Kaki 3, kaki 1, nggak mau gitu. Akhirnya beli tongkat yang ukiran yang kayu itu, yang kepalanya ada ukirannya. Yeah. Nggak mau juga gitu. Sampai saya ingat waktu itu ngobrol sama Bapak, karena saya sering ngobrol sama Bapak tentang macam-macam hal gitu. Terus ngobrol sampai ke pemberian nama. Jadi tongkat itu sebetulnya adalah nama yang diberikan oleh Bapak Presiden Soekarno. Nah, terus karena menyangkut hal itu, saya langsung ngomong, Pak, Bapak kenal sama Soekarno? Ya kenal lah. Bapak pernah ikut pidatonya? Pernah. Terus pidatonya betul-betul luar biasa ya Pak, kayak yang diomongin orang-orang itu. Iya, dia kalau berpidato itu luar biasa, itu pendengarnya itu seperti tersisir. Terus saya bilang, Pak Soekarno aja bawa tongkat loh Pak. Bapak nggak mau kalah, bawa tongkat juga dong Pak. Terus disengar-sengir aja, lain lah tongkatnya itu. Kalau Bung Karno tongkat komando ya? Iya, dia nggak mau. Makanya jangan-jangan Pak Yaakob juga butuh tongkat komando waktu itu, jadi Mbak Santi kasih tongkat komando harusnya. Kependekan, nggak bisa. Kependekan ya. Mbak Santi kalau mendengar cerita tadi kelihatannya memang dialognya sangat seperti apa ya, akrab, seperti orang tua kepada anak ya sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan nggak waktu itu kepada Mbak Santi? Mungkin ya di antara interaksi itu apa pesan-pesan yang khusus mungkin ya kepada Mbak Santi? Pesan secara khusus itu enggak, Bapak tuh jarang menggurui secara langsung gitu enggak, tapi dia lebih ke memberikan contoh, memberikan teladan, sehingga kita kalau melihat beliau tuh kita malu sendiri. Oh gitu. Contohnya gimana ya? Misalnya Bapak mau mencontohkan tentang disiplin bekerja. Itu dulu Bapak itu di dalam ruangan pribadinya, di dalam ruangan kerjanya itu, di mana saya sering ngobrol dengan beliau, itu ada televisi besar. Nah, ketika launching Kompas TV di tahun 2011, itu beberapa lama kemudian tuh, kan Bapak, saya bilang sama Bapak, Pak, Kompas TV punya TV loh, Pak. Oh ya? Karena dia kan udah mulai lupa gitu kan, udah mulai agak-agak lupa gitu. Jadi saya ingetin, Pak, kita udah punya TV. Oh ya? Iya, Bapak mau nonton nggak? Terus saya minta tinggalkan TV-nya, terus Bapak nonton. Nah, ketika itu ada iklan. Jadi kalau Kompas TV waktu awal-awal mungkin bukan hanya menampilkan iklan yang komersial, tapi kan ada iklan yang untuk Kompas TV-nya sendiri. Yeah. Nah, iklannya itu bercerita kurang lebih orang-orang, ada perempuan berpetualang gitu di seluruh penjuru Indonesia. Nah, Bapak ketika saya mengatakan, Pak, ini cara ngambilnya tuh bagus banget ya Pak ya, kayak itu loh, National Geographic. Terus dia manggut. Udah selesai, komentarnya itu membuat saya, wow, orang itu luar biasa mencintai Indonesia. Jadi beliau mengatakan gini, ini bagus, tetapi kurang mencerminkan Indonesia. Saya bilang, kenapa Pak? Kan itu semua
daerah-daerah yang cantik-cantik di Indonesia yang ditampilkan. Terus beliau bilang, iya, tapi yang ditampilkan itu kebanyakan tanahnya. Kita itu tanah air, dan komponen airnya itu banyak. Jadi nanti saya akan bilang pada mereka supaya lebih ditonjolkan komponen air. Jadi mungkin maksudnya lautnya, danaunya, gitu kan kita kurang ditonjolkan pada tayangan itu. Jadi kayak habis itu Bapak langsung bilang dimatikan. Saya tanya, Bapak nggak mau nonton? Kan Kompas TV, Pak. Lah, ini kan di kantor. Kalau nonton di rumah. Ya kerja, gitu. Terus saya jadi, wow. Jadi benar-benar ya kayak gitu. Makan pun gitu. Kita kan sering kerja sambil makan. Beliau tuh kalau ketika umurnya semakin berjalan, saya meminta supaya beliau tuh makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi ketika saya meminta beliau makan snack gitu, makan buah kira-kira jam 8:30, jam 9 gitu, beliau kadang-kadang nolak. Nah, akhirnya ketahuan beliau tuh nolak karena nggak enak, karena itu jam makannya bukan jam makan dia. Dalam arti ini di kantor loh, masa makan? Kalau makannya di jam makan gitu, ini bukan jam makan, kenapa suruh makan gitu. Jadi memang hal-hal sederhana, kedisiplinan itu diberi contoh membuat kita, dia nggak ngomong sih kalau kita tuh harus kerja di jam kerja, jangan main. Tapi dengan dia melakukan sesuatu, kita melihat dia malah jadi nancep gitu. Iya ya, saya harus meneladani dia. Beliau tuh disiplin bekerja dengan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga membuat kita tuh, iya, kita harus. Menarik sekali ya Mbak ya. Mbak Santi, terakhir Pak Yaakob masih sering bercerita nggak tentang apa? Biasanya Pak Yaakob kan banyak menekankan mengenai pendirian Kompas Gramedia, apa-apa yang mesti diingat oleh kita. Nah waktu itu Mbak Santi terima pesan atau cerita apa dari Pak Yaakob soal? Biasanya Pak Yaakob itu cerita tentang intisari. Jadi orang selalu tahu Kompas Gramedia itu kompas. Tapi Bapak bilang, kita semua ini berawal dari intisari. Makanya intisari dikatakan sebagai sang pemula. Dan ketika majalah intisari itu terbit, biasanya di meja kerja beliau selalu ada satu eksemplar majalah intisari. Nah biasanya majalah itu jadi bahan untuk saya bersama dengan Bu Eti, jadi bahan obrolan. Jadi kita memberi, Pak, ini intisari yang baru nih Pak, terbitan bulan ini. Nah, terus Bapak lihat. Nah, dari situ tercermin bahwa Bapak itu adalah orang yang tidak pernah melupakan sahabatnya. Jadi selalu yang pertama kali dia lihat itu adalah foundernya, tertulis siapa. Jadi harus ada nama. Jadi yang dicari itu bukan nama beliau dulu, yang dicari nama Pak Oyan. Apakah nama Pak Oyan itu tercantum? Kemudian yang kedua baru dia lihat, oh ya ada nama saya. Ini saya foundernya loh. Jadi saya tahu, iya loh Pak. Kalau nggak ada Bapak, nggak ada saya sekarang di sini. Terus baru buka-buka halaman-halamannya, gitu. Terus lihat iklannya. Terus ceritalah tentang betapa sederhananya dulu majalah intisari, bagaimana perjuangan-perjuangannya sampai intisari berjalan dengan baik, kemudian sampai membuat orang Kompas dan berhasil luar biasa. Jadi banyak sih cerita-cerita yang ya kayak ngobrol sama orang tua gitu, gimana? Ya, seperti kepada anak ya. Iya, jadi kayak ngobrol-ngobrol masa lalu gitu, terus cerita-cerita. Dan memang beliau peduli dengan, seperti yang Bu Eti cerita itu, beliau peduli dengan pendidikan anak. Berapa kali tuh beliau tanya anak saya, putrinya sekolah di mana, kelas berapa gitu. Dan ketika saya sebutkan sekolah anak saya, beliau kaget, itu sama tuh dengan sekolah anak saya.
Jadi rupanya satu alma mater dengan anak beliau. Terus jadi dari situ nanti ngobrol ke sekolah gitu. Rupanya beliau pernah mengajar di Parlit. Terus saya bilang, Pak, saya dulu SMP-nya juga di Parlit. Ya Budi Benari kan? Iya. Terus jadi ngobrol tentang sekolah gitu. Terus saya bilang, untung ya Pak, Bapak nggak jadi guru terus-menerus, tapi jadi wartawan. Ya, kenapa? Nah, kalau Bapak jadi guru, saya jadi murid Bapak doang, nggak jadi dokter, Pak. Jadi ketawa-tawa gitu. Jadi menyenangkan sih ngobrol sama gitu. Berarti inilah mungkin audiens Intisari yang mungkin jarang didengar ya oleh kami-kami yang di luar gitu, bahwa keakraban dari Pak Yaakob dengan orang-orang di sekitarnya sangat akrab ya, seperti orang tua dengan anak ya. Karena kami memandangnya di luar kan seperti seorang pimpinan ya, yang mungkin kalau kami ketemu baru terasa hangat gitu. Nah, Mbak Lili tadi, Mbak Santi, nah ini kita akan beralih ke Mbak Lili. Oh ya, sebelumnya saya mau ingatkan dulu bagi audiens yang ingin bertanya atau berikut dalam dialog ini, silahkan untuk menulis pertanyaan di FB Live dan Instagram Live ya. Di komentar itu silahkan tanya. Kebetulan ada Mbak Eti, ada Mbak Santi, ada Mbak Lili yang bisa ditanya seputar pribadi Pak Yaakob mungkin. Oh ya Mbak Lili, tadi Mbak Santi sudah menyinggung soal intisari gitu. Kami tahu atau kita tahu, karena waktu itu saya bareng saya juga. Intisari ketika usia 50 tahun, mungkin Mbak Lili waktu itu menangkap kesan nggak dari Pak Yaakob? Gimana kesannya Pak Yaakob ketika akhirnya kita semua mengadakan perhelatan acara 50 tahun saat itu ya? Apakah mungkin tersirat kebanggaan atau mungkin ada pesan-pesan tertentu gitu? Silakan Mbak. Oh, kalau seingat saya, waktu ulang tahun ke-50 itu kan tahun 2013 ya. Ya. Yang paling teringat justru betapa tegangnya kita semua di kantor kita itu Jalan Panjang menantikan apakah Pak CO akan datang apa enggak. Oh iya. Ingat nggak? Ya, panitia sudah deg-degan ya. Ya, pada saat itu kan Pak Yaakob sudah mulai sering mengatakan sakit perut, kemudian nanti acaranya belum tentu bisa ikut, dan lain sebagainya. Sementara kami sudah mengundang kan wartawan yang senior, yang pernah di Intisari, udah ngumpul. Walaupun waktu itu kami sudah membuat satu acara yang sederhana, karena Pak Yaakob mengatakan agak kurang enak badan, lebih dibuat lebih sederhana lagi. Tapi akhirnya jadi asik karena sangat kekeluargaan ya waktu itu. Iya. Acaranya hanya di ruang redaksi Intisari dan Pak Yaakob bisa bercengkerama dengan kawan-kawan lamanya. Kalau tentang Intisari sendiri sih saya mendapatkannya dari yang sebelum-belumnya ya. Kalau ketemu Pak Yaakob sering berpesan bahwa tetap harus memberikan manfaat pada masyarakat, tetap harus bikin tulisan yang menarik, dan selalu yang beliau ingatkan, Intisari itu sang pemula, nggak boleh lupa. Oke, Mbak Lili, beberapa kali kan Mbak Lili secara khusus bertemu dengan Pak Yaakob di ruangan beliau ya, di Gedung Kompas Gramedia. Ada kesan-kesan nggak sih yang Mbak Lili tangkap gitu secara pribadi mungkin ya? Beliau tuh orangnya seperti apa? Mungkin ada celetukan, mungkin ada pesan atau ada nasihat gitu ya. Orangnya seperti apa sebenarnya kalau bisa diceritakan? Kalau kesan saya kan nggak mengenal ketika beliau masih muda, masih lebih ekspresif ya. Tapi yang saya tangkap, beliau itu selalu berpikir secara luas ya. Pendekatannya itu secara makro gitu loh, kalau membicarakan masalah. Dan kalau kesan saya, Pak Yaakob itu kan sebetulnya kan konglomerat ya. Tapi kita berada di dekat beliau itu, terutama ketika beliau sudah mulai sepuh,
Itu lebih seperti kayak dekat dengan seorang pandito, atau enggak? Tidak hanya dengan apa yang beliau bicarakan, tetapi dengan perhatian-perhatian kepada karyawan, terus spontanitasnya untuk selalu protektif terhadap karyawan itu kan kayak nggak hitung-hitungan gitu loh. Padahal kan kalau bos dengan anak buah begitu banyak, mestinya kan punya ya nggak mestinya, tapi secara logis aja bisa diterima kalau beliau akan menghitung. Tapi kalau Pak Yakob itu kesan saya, ya kalau mau seperti kepada anak gitulah. Kalau anaknya butuh, kalau mau dia nggak usah hitung-hitungan, langsung ditolong aja. Itu kesan saya. Beliau itu seperti itu. Mungkin karena ada aturan-aturan manajemen dan kantor saja barangkali yang bisa membatasi beliau. Tapi saya rasa kalau kita membaca di Intisari Oktober ini, dari pengalaman kawan-kawan kita dan teman-teman saya itu kan kita bisa tahu bahwa Pak Yakob bisa menemukan cara lah untuk membantu. Ya. Tanpa juga menjadi orangnya sangat tidak enak ya, artinya dengan berbagai cara beliau bisa membantu gitu. Itu sangat sangat menarik karena di Intisari Oktober ini ada cerita yang menarik, beberapa cerita yang menarik orang yang telah dibantu secara pribadi oleh Pak Yakob. Mbak Lili, ketika Intisari pernah menerbitkan sebuah buku peranakan Tionghoa gitu, Pak Yakob sepertinya memberi apresiasi yang lebih gitu. Menurut Mbak Lili, kenapa beliau tiba-tiba saja waktu itu menghubungi Mbak Lili ya dan memberi apresiasi itu? Ya, Mbak Eti mungkin masih ingat waktu itu Mbak Eti yang nelpon saya dulu. Ini Bapak mau ngomong, saya sampai kaget. Ya, ternyata waktu itu dalam buku itu saya menuliskan publisher's note-nya, mengangkat kembali peran Pak Yakob dan Pak Oyong dalam suatu diskusi yang ramai sekali sekitar tahun 60-an itu mengenai status peranakan Tionghoa waktu itu. Apakah ada yang lebih cenderung untuk berasimilasi, ada yang memisahkan tetap sebagai etnis tersendiri, dan Pak Yakob itu dan Pak Oyong sangat membela pendapat bahwa kita harus berasimilasi secara sukarela, itu orang-orang. Nah, dari situ kan kita mengetahui betapa kalau Pak Yakob itu sangat membela keindonesiaan ya, kebangsaan kita gitu. Mungkin beliau merasa senang di situ karena paling nggak visi beliau itu diangkat lagi di dalam buku itu. Itu tandanya bahwa Pak Yakob juga masih menaruh perhatian terhadap keragaman Indonesia ya. Ini penting ya, karena sebetulnya isu etnis, isu ras dengan setting tahun 60-an itu kan sebenarnya tidak populer ya Mbak ya. Ketika itu orang cenderung untuk menepikan itu dan tidak membicarakan itu. Tapi rupanya Pak Yakob dan Pak Oyong juga menaruh perhatian. Mbak Lili juga di luar kan kami tahu adalah salah seorang penggiat aktivis lah untuk peranakan Tionghoa. Melihatnya gimana sebenarnya untuk posisi Pak Yakob, Pak Oyong terhadap perhatian terhadap etnis Tionghoa sendiri? Ya, saya kira itu suatu yang sangat pendekatannya logis aja ya, karena para peranakan Tionghoa itu kan hanya namanya saja, tapi banyak sekali yang sebetulnya secara jiwa udah sangat Indonesia, sangat lokal, sehingga menurut saya apa yang mereka visikan itu yang paling tepat, lebih bagus untuk keutuhan bangsa daripada memisahkan sebagai etnis sendiri yang apa, jadi tidak ngeblend secara natural ya. Itu kan yang mereka ini kan mereka anjurkan.
Menarik sekali karena sebenarnya kita tahu, kita semua biasanya yang di Kompas Gramedia selalu mendengar bahwa dalam sambutan-sambutan beliau selalu mengistilahkan Kompas Gramedia sebagai Indonesia Mini. Jadi di Kompas Gramedia itu kan ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, bahkan sampai dari Papua begitu. Nah ini saya beralih ke Mbak Eti. Mbak Eti, kita tahu Pak Yaakob sangat concern soal itu, gitu. Artinya beliau sangat menghargai keragaman. Bahkan sebuah cerita yang saya dapatkan belakangan itu tentang kesempatan beribadah bagi semua agama di Kompas Gramedia juga dibuka seluas-luasnya gitu. Sebenarnya Pak Yaakob pernah menyinggung soal keragaman ini nggak sih Mbak Eti? Artinya dalam pembicaraan mungkin ada karyawan yang dari etnis mana, dari agama apa gitu. Polisi-polisi beliau sebenarnya seperti apa? Silakan. Ya, pada intinya kita tuh Pak Yaakob tidak memandang apakah si A, si B, si C itu apakah orang Batak, apakah orang Chinese, apakah orang Aceh, apakah orang Papua. Itu Pak Yaakob menganggap itu kita harus saling menghargai. Siapapun dia, siapapun agamanya, kita harus saling menghargai. Dan Pak Yaakob selalu menekankan bahwa di Kompas itu kita harus bisa menyatu, walaupun beragam dari mana asalnya, itu kita harus bisa menyatu. Memang beliau selalu menyebutkan Kompas Gramedia sebagai Indonesia Mini, tempat semua orang berkumpul dan kita bisa untuk saling menghargai, saling menghormati adat, kebiasaan, dan agama masing-masing. Itu yang saya tangkap seperti itu, Mas. Begitu juga mungkin ini kesan dari orang dari luar bahwa Kompas Gramedia seakan-akan identik dengan agama tertentu ya, Katolik lah sebutlah gitu. Tapi yang sebenarnya mungkin jarang diketahui orang gitu, Pak Yaakob sangat support terhadap agama-agama lain untuk beribadah, beraktivitas begitu ya. Bahkan saya tahu sendiri bahwa beberapa waktu lalu, saya nggak tahu apakah sekarang masih aktif, ada majelis taklim Kompas Gramedia segala gitu. Ada itu. Iya. Memang kita tidak memungkiri ya, dulu para pendiri itu mayoritas dari pemuda Katolik. Tidak memungkiri itu, tapi dalam berjalannya waktu, itu semua kita menjadi umum, tidak hanya khusus Katolik. Bahkan ya sampai saat ini, dari pihak kami ya yang beragama Katolik sendiri malah tidak ada tempat untuk seandainya kami ingin beribadah, ingin mengadakan persekutuan doa bagi orang-orang Kristen, tidak ada. Sementara untuk kalangan Muslim, di tempat kami, di gedung-gedung kami, setiap lantai ada musola untuk memberi kesempatan kepada karyawan-karyawan Muslim supaya beribadah 5 waktu dan dalam pekerjaan tidak mengganggu ibadah mereka. Jadi dalam bekerja mereka tetap bisa beribadah. Itu. Jadi sebenarnya salah ya kalau orang menilai bahwa sekarang ini Kompas kan punyanya Katolik ini segala macam, itu sebenarnya tidak benar karena Pak Yaakob sendiri tidak pernah mengistimewakan yang namanya Katolik, mengistimewakan yang namanya Kristen, tidak ada. Justru kami malah tuh tidak punya tempat untuk teman-teman yang Kristen untuk persekutuan doa setiap Jumat, mereka menyewa di luar gedung. Itu. Ya, betul itu, dan kenyataannya memang seperti itu. Itu polisinya Pak Yaakob sendiri ya untuk memberi tempat ibadah bagi mungkin umat agama. Iya, karena ya mungkin Pak Yaakob punya pemikiran ya Muslim itu beribadah 5 waktu dan ada jam-jamnya, harus taat tepat gitu kan. Makanya diberi kesempatan bagi karyawan Muslim untuk bisa melakukan sholat di sela-sela pekerjaan mereka itu. Mbak Eti, belakangan atau bukan belakangan lah, saya masuk KG sudah sangat besar. KG kan sudah punya puluhan ribu karyawan lah waktu itu. Nah, Pak Yaakob sendiri dalam memanage, kita tahu Pak Yaakob seorang wartawan yang baik, penulis yang baik, tapi ada yang bilang Pak Yaakob juga seorang entrepreneur yang baik sebenarnya, manajer yang baik gitu. Dia bisa memanage puluhan ribu orang. Sebenarnya kemampuan beliau itu bagaimana? Karena kita tahunya beliau adalah seorang wartawan, seorang guru gitu.
Nah, sebagai pengusaha sendiri sebenarnya kalau Mbak Eti lihat gimana sebenarnya sehari-hari? Ya, Pak Yakob dalam sehari-hari itu sebagai seorang pengusaha ya, beliau itu sangat nguwongke, menghargai orang lain, menghargai siapapun, apapun pekerjaannya. Entah itu office boy, entah itu driver atau apa. Pak Yakob tidak pernah ngemengke, nggak pernah, oh kamu kan cuma office boy, kamu kan cuma driver, nggak pernah. Pak Yakob selalu menekankan kamu bekerjalah secara tuntas, secara baik sesuai dengan profesimu. Jadi memang beliau itu sangat apa ya, humanis, sangat nguwongke gitu, sangat menganggap, memanusiakan orang lah ibaratnya seperti itu. Dan menghargai, apapun pekerjaan itu menghargai. Misalnya ada office boy yang habis membersihkan kamar mandinya gitu. Pak Yakob selalu mengatakan terima kasih Mas gitu. Suatu saat dipanggil, orang itu dikasih uang. Kan itu senang sekali gitu. Dia merasa pekerjaan sekecil apapun dihargai oleh Pak Yakob. Jadi memang perhatian terhadap karyawan, terhadap humanisme ini juga memang sudah menjadi kebiasaan beliau ya sebenarnya. Ya, dan itu sudah menjadi apa ya, trademarknya beliau lah gitu, kerendahan hati, tidak pernah itu, beliau selalu rendah hati, kerendahan hati. Oke. Kita sudah hampir memasuki tahap-tahap akhir diskusi malam ini. Ya. Mungkin dari Mbak Santi ada hal yang bisa di-share nggak? Cerita kenangan tentang Pak Yakob yang mungkin membekas sampai sekarang, paling berkesan. Ya, beliau mencintai Indonesia dan membuat perusahaannya itu menjadi Indonesia Mini. Dan kecintaan beliau terhadap Indonesia itu merasuk sampai ke sendi-sendi kehidupannya. Jadi mungkin ada satu kisah yang buat saya sangat berkesan, dan itu dimuat di majalah Intisari, ditulis oleh Ibu Lili juga, terima kasih Ibu Lili, tentang waktu ada acara resmi, Pak Yakob itu diminta untuk mengenakan batik. Jadi waktu itu Bapak mengenakan pakaian kerja biasa, kemeja lengan panjang biasa. Terus ketika akan ada syuting, Bapak diminta berganti pakaian dengan batik, tapi beliau nolak gitu. Kebetulan kan agak keras ya, jadi siapapun yang membujuk nggak berhasil gitu, termasuk Bu Eti ya, Bu Eti masih ingat ya. Bu Eti aja gagal ya membujuk ya. Iya, jadi ada putra-putranya, ada beberapa pimpinan perusahaan gitu masuk meminta Bapak untuk berganti pakaian, gagal semua gitu. Terus saya masuk dan saya kan bermain licik sedikit gitu. Jadi saya bilang sama Bapak, Pak, tuker baju pakai batik ya Pak. Batik itu kebanggaan Nusantara loh Pak. Kebanggaan Indonesia, itu milik Indonesia. Jadi ya Pak ya, oh iya, ada batiknya. Ada, udah disediain Pak. Langsung beliau tanpa babi bu, langsung buka kemeja dan ganti. Jadi memang kecintaannya terhadap Indonesia itu tidak hanya tercermin pada pilihan-pilihan makanannya aja, tidak tercermin hanya pada editorialnya maupun tulisan-tulisannya, tapi juga sampai merasuk ke dalam hatinya, betul-betul cinta yang kuat gitu terhadap Indonesia. Jadi mungkin itu yang berkesan buat saya, dan beliau sangat-sangat mencintai perusahaan kita. Mbak Santi kan juga termasuk, kalau dari sisi karyawan kan termasuk yang generasi muda lah Mbak ya. Artinya masih muda toh. Oh masih muda. Saya juga masih muda kok. Oh iya. Artinya gini, Mbak Santi pernah mendengar apa tentang kisah-kisah kira-kira
perusahaan pada masa lalu, Pak Yakob masa lalu, dengan Mbak Santi yang mungkin sekarang adalah generasi termasuk dalam generasi berikutnya gitu. Mungkin ada nilai-nilai dari beliau yang kebetulan ternyata menjadi policy, ternyata menjadi kebijakan gitu. Ya, Bapak seringkali mengatakan pendidikan itu tidak hanya memajukan otak saja. Jadi tidak hanya mengisi otak dengan berbagai ilmu pengetahuan, gitu. Tapi juga membuat orang itu menjadi punya karakter. Karakter ini yang sulit dibentuk tanpa melalui pendidikan, dalam arti bukan pendidikan formal saja. Ya. Karakter ini sangat perlu dimiliki oleh setiap anak, sehingga ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, karakter ini akan membuat anak ini menjadi matang, mampu menghadapi berbagai masalah, dan juga mampu melewati berbagai hambatan sosial. Jadi waktu itu beliau pernah cerita, ada salah satu peserta rapat yang menurut beliau agak dalam tanda kutip kurang ajar. Mungkin saya nggak bisa bilang ya gimana kurang ajarnya. Ya pokoknya sikapnya kurang menyenangkan. Terus saya tanya, terus Bapak ngapain? Saya panggil. Jadi beliau itu menegur itu tidak mempermalukan orang. Jadi orang tersebut dipanggil ke ruangannya, kemudian diajak bicara, kenapa kamu melakukan itu? Terus diajak bicara, bapakmu dulu orang yang seperti ini. Nah, cobalah diri bapakmu. Jadi mengendalikan diri. Jadi bapak tuh luar biasa, tidak pernah mempermalukan orang, tetapi memberikan pendidikan karakter yang membuat orang tuh iya ya, berarti aku tuh salah gitu. Jadi memahami tanpa merasa malu. Itu luar biasa buat saya untuk orang yang separah beliau, yang luar biasa terkenal gitu, luar biasa hebat gitu, bisa sampai mempedulikan setiap orang tuh, memperlakukan setiap orang tuh dengan sangat hormat dan tidak melihat bahwa dia karyawan biasa, dia karyawan besar gitu, posisinya tinggi. Bapak tuh memperlakukan orang tuh dengan sama gitu. Jadi luar biasa. Termasuk terhadap Mbak Santi sendiri ya tentunya sebagai orang yang hitungannya jauh di bawah usia beliau ya. Iya, jadi kalau di kantor tuh orang-orang selalu bilang kalau di rumah bontotnya Lili, Pak Lili bukannya. Tapi kalau di kantor bontotnya Dokter Santi. Jadi memang ya lebih ke bapak saya sih sampai hari terakhir sebelum beliau masuk rumah sakit, saya masih nemenin, masih ngopeni lah kalau kata orang Jawa. Jadi ya seperti bapak saya, benar-benar sudah melewati batas antara hubungan antara seorang karyawan dengan atasannya maupun hubungan antara seorang pasien dengan dokternya. Tapi sudah seperti bapak kandung saya. Sampai hari ini pun Mbak Santi masih mengenang beliau ya sebagai seorang ayah ya di dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, Mbak Lili kan sebenarnya salah satu perwakilan dari Intisari, terutama yang senior-senior. Kebetulan mungkin beliau-beliau juga sedang menonton, ada Seswat, ada Mbak Helen, ada Mbak Nani, saya sapa Mbak Senia mungkin, yang kebetulan, Mas Jati juga, tuh Mas Jati mungkin lagi monitor. Mungkin beliau-beliau mungkin saat ini sedang repot atau sibuk, tidak berkesempatan, jadi mewakilkan ke Mbak Lili. Mbak Lili juga pernah dengar dari teman-teman Intisari nggak sih
mungkin cerita-cerita yang lucu, mungkin ya cerita-cerita yang unik. Dulu tuh interaksi dengan Pak Yaakob seperti apa? Terutama yang tahun-tahun 60-an ya, tahun-tahun 60-an, 70-an itu kan masih dekat ya. Kebetulan Mbak Lili juga menuliskan pengalaman itu di Intisari itu. Gimana Mbak? Ya, kalau setelah mendengarkan kisahnya, pengalaman pribadi Dr. Santi dengan Pak CO, terus saya jadi teringat dengan cerita-cerita dari kawan-kawan saya dan juga dari bos saya di senior mengenai bagaimana dulu Pak Yaakob di ruang redaksi. Nah, ini seru nih. Nah, saya bisa mewakilkan saja mengatasnamakan mereka karena ada yang mengatakan bahwa duduk di dekat Pak Yaakob itu ya cukup tegang gitu, dan setiap saat beliau akan bisa menodong siapapun sekitarnya untuk mencarikan informasi. Apa gitu yang, dan semua langsung kalang kabut mencari. Ini ceritanya Mbak Xenia ya. Kemudian tidak hanya satu orang yang bercerita betapa berwibawanya beliau. Dan kalau ada sesuatu yang menurut beliau harus diberitahu, dia akan langsung beliau memberitahu orang itu. Walaupun di depan orang lain. Mungkin karena waktu itu kondisinya sangat sibuk dan didesak waktu dan sebagainya ya. Tapi saya jadi berpikir bahwa manusia itu termasuk Pak Yaakob kayaknya seperti berevolusi ya. Sehingga seolah-olah kalau saya mendengar cerita dari teman-teman ini, sepertinya ada dua macam karakter yang dimiliki oleh Pak Yaakob. Dari yang ketika muda, beliau masih sangat sibuk, sangat terdesak waktu dan tanggung jawab, beliau menjadi orang sangat disiplin dan tegas dan sebagainya. Ketika beliau sudah semakin sepuh, kemudian kebijaksanaan, kesabaran, welas asih, kasih sayang itu yang menonjol keluar. Sehingga menurut saya alangkah bagusnya kalau kita semua dapat berkembang seperti beliau begitu. Iya. Dalam cerita-cerita yang ditulis di Intisari bulan Oktober ini kan ada gambaran tentang sikap tegas Pak Yaakob ya, sehingga anak buah beliau di waktu itu masih redaksi Kompas dan Intisari menjadi satu ya. Digambarkan, saya waktu itu belum lahir malah. Digambarkan bahwa kalau Pak Yaakob ada di ruangan, semua harus bekerja, artinya wah sibuk bekerja gitu. Walaupun ada 1-2 karyawan yang nakal juga sebenarnya, pura-pura mengetik atau apa. Ini Mbak Nani nih pasti, Mbak ini ketawa pasti. Gitu. Jadi memang ada aja di tengah pemimpin yang sangat tegas dan berwibawa, ya anak buahnya juga mesti menyesuaikan diri. Tapi juga menarik sekali kata Mbak Lili tadi bahwa sebagai seorang pemimpin juga Pak Yaakob berevolusi ya, menjadi semakin matang, semakin bijaksana gitu ya Mbak. Mungkin Mbak Lili juga mengamati juga pandangan-pandangan beliau, apakah juga banyak banyak menjadi semakin matang gitu ya, seiring dengan usia beliau, mungkin juga seiring dengan perkembangan perusahaan gitu. Mungkin Mbak Lili punya cerita soal itu. Beliau pernah menyinggung tentang ketika Kompas di Bredel tahun 78, Mbak. Beliau itu hanya seperti mengingat kembali sekilas gitu. Saya kalau tidak melakukan itu, katanya, bagaimana dengan karyawan yang segitu banyaknya? Sehingga beliau lebih mementingkan berkompromi. Ya, itu yang seperti disebut oleh Ibu Irawati ya, bahwa dibandingkan dengan Pak Oyong, Pak CO itu nggak hitam putih, tapi dia masih bisa mengapresiasi abu-abu. Demi sesuatu yang menurut beliau kepentingan yang lebih besar. Dan kepentingan yang lebih besar itu menurut saya bagi Pak Yaakob adalah keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Ya. Menarik sekali Bang episode
mengenai Kompas pernah dibredel pada tahun 78 ya, karena pada saat itu kalau mau menuruti sikap keras saja sih pasti akan dilawan ya sebenarnya. Tapi Pak Yaakob memilih untuk berkompromi, dan ternyata latar belakangnya itu adalah karena karyawan ya Mbak ya. Itu kita harus mengenang itu, karena kalau pada saat itu mungkin keputusan beliau bukan seperti itu, mungkin saat ini kita tidak seperti ini gitu kondisinya gitu. Mbak Lili juga mungkin pernah menerima artinya pernah mendengar nggak tentang bagaimana Pak Yaakob juga berusaha menciptakan banyak lapangan kerja gitu ya di Indonesia gitu ya, dengan mengembangkan perusahaan ini. Mungkin Mbak Lili bisa share tentang hal itu. Enggak terlalu tahu. Enggak terlalu ya. Mungkin ke Mbak Eti pernah mendengar mungkin concern-nya Pak Yaakob tentang masalah lapangan kerja, tentang pentingnya membuka lapangan kerja. Ya, Pak Yaakob lebih mementingkan itu. Makanya di perusahaan kita itu kan banyak sekali suku usaha. Usaha mendirikan ini, kayak seperti sirkulasi, itu kan ibaratnya biar roda tuh berputar di lingkungan sendiri, ya kan? Yeah. Dan seperti umpamanya banyak dinas keluar kota, Pak Yaakob coba mendirikan hotel, ya kan? Supaya para karyawan yang di luar kota bisa menginap di hotel sendiri. Kemudian dari yang kecil ada bagian bengkel kendaraan, agar mobil-mobil para karyawan tidak usah diservis di luar, tapi bisa diservis di lingkungan sendiri. Itu berarti kan juga memberi penghidupan kepada para pekerja di bagian kendaraan, di bagian bengkel itu. Jadi banyaklah yang usaha-usaha yang Pak Yaakob ciptakan supaya bisa berdiri, itu supaya bisa memberi lapangan-lapangan pekerjaan buat karyawan ataupun buat orang-orang lain supaya semakin banyak. Ya. Jadi rupanya memang dasar pemikiran pengembangan bisnis juga salah satunya adalah itu ya Mbak ya? Ya, ibaratnya keluar dari kantong kiri masuk kantong kanan. Oh gitu ya Pak ya? Ya, ibaratnya seperti itulah, supaya bisa mutar aja di lingkungan sendiri gitu. Seperti dulu pernah kita juga, karena banyak yang sering tugas keluar kota, Bapak mendirikan tour and travel, media tour itu kan, itu juga, tapi akhirnya itu tutup karena banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemerintah dan juga perusahaan lain yang pembayarannya seret. Sementara kan untuk tour travel itu kan kami juga harus membayar ke pihak airline dan hotel-hotel kan. Gitu. Walaupun ya memang tidak semudah itu, banyak juga yang tutup, tapi Pak Yaakob selalu berusaha untuk menciptakan sedapat mungkin. Kalau bisa kita siapkan sendiri, kenapa harus mencari ke tempat lain begitu. Juga tadi saya ingin tambahkan sedikit ya, Pak Yaakob itu sangat menghargai kebudayaan di Indonesia. Dan beliau itu sangat menghargai. Pak Yaakob selalu bangga bahwa kalau Pak Yaakob itu kalau orang menilai Pak Yaakob itu sebagai pelestari kebudayaan, itu beliau sangat bangga sekali. Itu saya dulu yang punya gagasan mendirikan Bentara Budaya. Itu memang benar-benar Pak Yaakob itu sangat menghargai kebudayaan. Dengan adanya Bentara Budaya itu seluruh kebudayaan dari masyarakat di Indonesia bisa diapresiasikan di situ. Itu makanya kenapa Pak Yaakob mendirikan Bentara Budaya seperti itu. Karena memang beliau punya pemikiran bahwa harus melestarikan budaya Indonesia. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong soal kebudayaan, sebenarnya Pak Yaakob sehari-hari kegemarannya tuh musik, apa mungkin film, atau itu apa aja? Kalau di kantor memang Pak Yaakob tidak pernah mau ya untuk mendengarkan musik, nonton film, ditipu, karena Pak Yaakob di kantor ya bekerja, tidak untuk nonton, tidak untuk
ini itu, tapi zaman Pak Yakob muda itu mungkin dulu senang bangsa karawitan, gamelan-gamelan gitu. Nah, di saat beliau sepuh itu yang muncul di memorinya. Beliau suka mendengarkan lagu-lagu campur sari, lagu-lagu keroncong. Yang muncul di saat beliau sepuh itu memori yang seperti itu. Itu, meskipun beliau juga mengenal lagu-lagu barat ya, lagu-lagu barat, lagu-lagu klasik. Ya. Meskipun beliau mengenal itu, tapi beliau lebih menghargai budaya Indonesia. Mbak Santi mungkin ada bocoran Pak Yakob senang apa sebenarnya yang kalau Mbak Santi lihat ya? Mungkin kalau film, dulu, lagu, penyanyi. Kalau lagu sih beliau suka musik-musik tradisional sih, dan pernah cerita kepada saya bahwa beliau bisa main gamelan. Oh. Jadi dulu pernah di sekolahnya belajar nembang, belajar nyanyi gitu ya, belajar main gamelan, dan ya kecintaan beliau terhadap Indonesia itu di semua aspek gitu. Bahkan nggak cuma pilihan kulinernya aja, pilihan makanannya yang Indonesia banget gitu, tapi juga pilihan musiknya. Walaupun beliau tidak menutup diri terhadap musik-musik lainnya. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama saya suka buka YouTube gitu. Nah, beliau bisa menikmati lagu-lagu gereja, lagu-lagu paduan suara yang ya, paduan suara yang bagus beliau suka. Iya, terus musik-musik yang menggunakan trompet gitu, beliau juga suka gitu. Jadi memang bisa mengapresiasi semua jenis musik, tapi memang yang muncul itu pada belakangan itu lebih dominan musik Jawa. Jadi, dan kami ikut menyanyi, Mas. Kami ikut gitu menyanyi. Ya? Jadi sama-sama nyanyi bagus. Lagu Jawa ya, Pak ya? Bu Eti suaranya bagus loh. Oh gitu ya, wah. Jadi kapan-kapan kita mesti undang nih. Kalau saya napas saja tumbang. Oh gitu ya. Jadi Pak Yakob itu kan terakhir di kantor itu kan beliau selalu mengeluh sakit perut, saya mau pulang, sakit perut, saya mau pulang. Nah kita tahan gitu kan. Jangan pulang dulu, Bapak harus makan dulu. Kalau Bapak nggak makan, nanti di jalan Bapak tuh akan semakin sakit perut. Gitu, sambil disuapin. Itu udah habis pepaya sama agar-agar, kita suapin Mari Regal. Lalu lumayan lah bisa habis 4 keping. Lumayan buat ngisi perut beliau. Itu nanti rewel dalam hal ini minta pulang, sakit perut. Kita setelkan lagu yang suka. Nah, kita ikut nyanyi, dia juga senang, ikut sambil seperti dirigen. Gitu, senang sekali beliau. Nah, begitulah setiap hari menjelang COVID ya, akhirnya menjelang COVID itu kan kita akhirnya semua udah terputus semua. Oke. Terus komunikasi terputus kita untuk bisa setiap hari mendampingi Bapak gitu kan, untuk memberikan ya yang terbaik lah. Yang terbaik, saya sampai berpikir saya ingin memberikan yang terbaik sampai saat terakhir. Bapak. Berarti memang sebelum COVID sebenarnya situasinya masih kebersamaan itu masih ada ya, Mbak ya. Jadi memang COVID ini yang masih kebersamaan itu masih ada. Kami rutin, beliau seminggu 2 atau 3 kali ke kantor, kami selalu mendampingi. Dan pasti ada Dokter Santi, ada saya gitu, udah itu. Iya, udah satu paket ya. Itu. Satu paket ya. Udah harus menemani Bapak gitu. Nah, karena COVID kami nggak bisa nggak bisa ketemu langsung, ya kan? Itu suatu saat kami video call dengan Bapak. Jadi Bapak selalu ingat begitu lihat saya, karena kami beragama Katolik, Bapak langsung bikin tanda salib. Begitu lihat di video itu, oh Bapak mau berdoa, ya udah kita berdoa, Pak. Oh gitu ya. Iya, kita berdoa. Ya begitulah Pak Yakob, memang benar-benar
ya gimana ya, terus terang kami juga merasa sangat kehilangan. Berarti pada hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir lah kita sebut ya, Pak Yakub berarti ada di rumah dan masih sesekali kontak dengan Mbak Eti, dengan Mbak sesekali Santi. kontak dengan video call, Itu Bapak sehat ya, Bapak sehat gitu. Iya gitu, masih manggut-manggut gitu kan. Nanti kita nyanyi-nyanyi lagi. Kita ketemu lagi. Karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk bertemu ya. Itu lebih karena faktor. Iya, betul. Oke, baik. Sudah. Gimana? Saya jadi agak merasa bersalah karena waktu awal di Indonesia ini ditemukan kasus COVID, saya bicara dengan Pak Lili supaya Pak Yakob itu berhenti datang ke kantor untuk sementara waktu gitu. Karena gedung kita itu di mana kantor Bapak ada itu tidak tertutup, dalam arti itu gedung yang penuh dengan orang-orang karyawan dari berbagai lapisan yang bisa keluar masuk, dan akses menuju ke gedung Bapak itu harus melalui lift. Jadi waktu itu saya bicara supaya Bapak untuk sementara waktu tidak datang dulu gitu. Kemudian mungkin karena kebiasaan bekerja ya, jadi agak sulit menghalangi Bapak datang, jadi akhirnya diakalin Bapak datang tapi tidak turun. Jadi tidak turun di lobi, hanya putar aja. Begitu bersemangatnya beliau ya untuk terus bekerja gitu. Sampai COVID pun, masa COVID pun beliau tetap keinginan bekerjanya itu tetap ada. Makanya kita jangan pernah merasa tua gitu, senantiasa bekerja, mengabdikan. Mungkin udah bukan untuk uang, tapi lebih ke memperkaya diri, aktualisasi diri, membuat lingkungan menjadi lebih baik, membuat orang lain menjadi lebih kaya. Iya, ya Pak Yakob juga begini Mas, saya ingin tambahkan, itu kan kadang beliau memang suka, mungkin karena kondisi ya perutnya merasa nggak enak gitu kan. Kadang udah sampai di depan kantor, depan lobi nggak mau turun. Ini bukan kantor saya, nggak mau turun. Gitu. Suatu saat begitu lagi, pas ada saya di situ, terus nggak mau turun. Begitu lihat saya, oh mungkin dia ingat ini kantor. Oh. Baru dia turun. Berarti Mbak Eti ini mewakili kantor sebenarnya. Waktu Mbak Eti nggak ada juga dicari ini tuh. Iya benar, karena sudah puluhan tahun kebetulan ya memang. Kemana dia? Oh gitu. Pokoknya udah lagi cuti Pak. Pak, saya lagi sakit, ya kan? Dokter Santi kan setiap hari waktu saya sakit, Dokter Santi setiap hari menemani Bapak. Ya, dia nelfon, pokoknya dalam kondisi Bapak sakit juga, dia juga tetap ingin nengokin saya sakit. Malah berisiko ya kalau waktu itu Mbak Eti kebetulan lagi dirawat di rumah sakit ceritanya ya. Ya betul. Oke, baik. Ini sudah pukul 20:27 menurut waktu saya. Kita akan mengakhiri diskusi atau dialog Intisari pada malam hari ini. Mungkin sedikit closing statement dari para ibu-ibu ini, kebetulan 3 perempuan semua nih. Waduh, saya dikeroyok. Mungkin dari Mbak Eti dulu, apa kira-kira yang bisa kita teladani dari Pak Yakob ya? Supaya kita juga bisa mengenal beliau. Ya, yang bisa saya teladani dari Pak Yakob itu kesederhanaan, kerja tuntas, dan beliau selalu menganggap orang, memanusiakan orang, nguwong ke uwong. Dan bekerja itu tidak setengah-setengah. Memang Pak Yakob selalu mengatakan itu semua penyelenggaraan ilahi, itu semua udah karya Tuhan buat Pak Yakob. Tapi itu harus didukung dengan kesederhanaan, dengan kebijakan, dengan sikap rendah hati, dan menghargai orang lain. Itu yang bisa saya petik dari Pak Yakob, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang membuat saya bisa, ya menurut saya harus juga bisa lebih dewasa dalam menghadapi semuanya. Ya, dalam hal ini saya mengucapkan, saya merasa sangat kehilangan karena hari-hari saya bersama Pak Yakob, ya,
Saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan Pak Yakob. Semoga Bapak beristirahat dengan tenang di alam keabadian dan menjadi malaikat buat kita semua, menjadi pelindung buat kita semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mbak Santi mungkin ada pesan yang ingin apa yang bisa diteladani dari Bapak Yakob mungkin, yang Mbak Santi tangkap mungkin. Bapak itu orang yang selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada Bapak dan selalu berusaha menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitarnya dan untuk nilai-nilai kehidupan gitu, pembentukan karakter itu Bapak itu tidak hanya mengatakan saja tapi juga dia melakukan, memberikan contoh untuk kedisiplinan, untuk etos kerja, untuk cinta pada sesama, untuk cinta pada negara. Itu nggak cuma ngomong doang, tapi juga beliau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekannya dalam hal-hal yang sangat sederhana. Jadi beliau orang yang luar biasa dan memang saat-saat terakhir beliau banyak bersama dengan Bu Eti dan saya dan beberapa orang lagi. Itu memang semakin ke belakang semakin tampak ketergantungannya kepada orang lain, tetapi berusaha untuk tetap mandiri itu sangat luar biasa dan membuat kita harus menghargai kehidupan ini. Dan juga salah satu yang saya sesali sampai saat ini adalah saya tidak cukup banyak untuk menangkap momen-momen kebersamaan saya bersama beliau dalam mungkin foto atau video, sehingga ketika saya kangen sama Bapak, saya repot sendiri gitu, aduh, kok nggak ada ya foto saya sama dia, nggak banyak gitu. Karena ketika itu, kalau Bu Eti nawarin tuh, foto Santi sama Bapak, saya selalu, kok ketemu lagi, karena tiap hari ketemu gitu. Jadi ya nganggep enteng, bukan dalam arti ya besok juga ketemu lagi, ngapain foto sekarang gitu. Tapi besok punya besok, pada akhirnya berakhir seperti ini, maka saya mungkin menitipkan pesan untuk teman-teman yang masih punya orang tua atau masih punya mungkin kakek atau nenek, cobalah dikunjungi, karena yang mereka butuhkan itu bukan makanan kiriman kita, bukan uang kiriman kita, tapi waktu dan perhatian kita. Yang dibutuhkan itu kehadiran kita gitu. Jadi sayangilah orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, karena ketika sudah terlambat kita tidak akan bisa mengulang waktu yang sudah berlalu. Jadi saya berusaha untuk nggak terharu nih, karena nggak pantas kalau moderator terharu ya. Iya, saya nyesel banget sih sejujurnya, karena ngerasa melewatkan banyak sekali momen-momen. Karena saya bersama dengan Bapak itu, ya seperti Bu Eti itu, sering banget gitu. Jadi nggak ngerasa ada kebutuhan, ya ngapain foto gitu, tiap hari gue ketemu gitu. Tapi saat ini saya sangat menyesali di mana momen-momen itu tidak terulang. Jadi mungkin pelajaran ini bisa dipetik buat teman-teman yang baik. Saya juga belum punya foto dengan Pak Yakob sih, Mbak. Karyawan lain udah banyak ya. Saya kebetulan pernah foto sama Mbak Lili juga Pak Yakob, fotonya hilang, Mbak. Ya udah mewakili aja foto sama Mbak Eti dan saya. Oh iya, nanti kita foto. Sama Bu Lili. Mas, satu lagi ya yang Pak Yakob selalu tekankan, itu dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Nah, betul. Bersyukur masih ada orang lain yang lebih susah dari kita. Sekarang momennya untuk sangat bersyukur ya, Mbak Eti ya mungkin ya. Iya, betul. Tepat sekali ini. Betul. Mbak Lili, mungkin terakhir apa yang mungkin Mbak Lili bisa sharing tentang semangat Pak Yakob yang bisa kita teladani, terutama di masa-masa sekarang nih? Kalau saya kan semua sudah diborong ya? Udah diborong. Tapi ada satu hal simpel yang mungkin semua dari kita bisa niru, yaitu bagaimana sebagai seorang manusia kita terus berevolusi. Sampai pada saat akhirnya Tuhan memanggil,
mudah-mudahan pada saat itu kita udah jauh lebih baik daripada saat kita muda. Ya, itu ya mungkin ya pesannya yang sangat bermakna, terus berevolusi menjadi lebih baik dan lebih baik gitu. Mungkin sebelum kita akhiri ada sedikit promo tentang majalah Intisari. Ya ini screen-nya nih ya, dapatkan majalah Intisari di Grid Store, gramedia.com atau Gramedia Digital. Ini majalah Intisari bulan Oktober, Pak Yaakob Utama dari dekat. Ada cerita tentang Pak Yaakob di sana 30 halaman lebih. Kebetulan saya yang edit. Ada lagi Ferit mungkin? Oke, tidak ada. Oke, baik. Dengan demikian maka kita akhiri dialog Intisari pada malam hari ini. Audiens Intisari, baik majalah Intisari, intisarionline.com maupun media sosial Intisari di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih jika Anda sudah bertahan dan bisa menyerap apa yang kita bicarakan malam ini. Kita ambil semangat Pak Yaakob untuk selalu rendah hati, sederhana, tetap tekun dalam berkarya, kerja yang tuntas, tidak setengah-setengah. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pembicaraan malam ini dan menjadi bekal kita untuk berkarya di masa depan. Terima kasih Mbak Lili, Mbak Santi, Mbak Eti. Pembicaraannya menarik, kita akhiri. Selamat malam dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Mas Ahyo. Sampai ketemu lagi.